Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di materi kita yang baru mengenai ikatan kimia. Jadi, materi ini merupakan materi lanjutan dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu masih terkait dengan unsur-unsur yang ada pada sistem periodik unsur, tetapi di sini kita akan mempelajari mengenai ikatan antar unsurnya. Pertama, kita ke tujuan pembelajaran dahulu. Tujuannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses terbentuknya ikatan kimia. Siswa dapat menggambarkan struktur Lewis. Siswa dapat membandingkan proses terbentuknya ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Oke, seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan sebuah struktur bangunan atau pondasi rumah, biasanya akan dicampur dengan pasir, semen, kerikil, dan juga bahan lainnya untuk membuat suatu ikatan atau komponen yang kuat atau stabil. Nah, hal demikian juga ada dalam kimia, yaitu dalam senyawa. Unsur-unsur yang ada di alam tidak ditemukan secara tunggal, seperti yang ada pada tabel sistem periodik unsur, tetapi ditemukannya secara berpasang-pasangan. Nah, mereka berpasangan ini dengan membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan kimia, sehingga diperoleh kondisi yang stabil. Oke, pokok bahasan kita pada hari ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai terbentuknya ikatan kimia, kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai macam-macam dari ikatan kimia. Kita ke pembahasan yang pertama mengenai terbentuknya ikatan kimia. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa di alam sebagian besar itu unsur-unsur tidak ada yang ditemukan sebagai atom tunggal atau berdiri sendiri, melainkan atom-atom ini cenderung berikatan dengan atom lainnya yang sejenis atau bahkan berbeda jenis melalui suatu ikatan kimia untuk membentuk zat-zat berupa unsur atau senyawa baru sehingga berada dalam kondisi yang stabil. Nah, ikatan kimia ini menggambarkan bagaimana cara atom-atom berikatan membentuk struktur tertentu. Ikatan kimia sendiri ada 4 jenis ikatan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan juga ikatan logam. Nah, dari paparan saya tadi, kemudian muncullah pertanyaan, bagaimana atom itu dikatakan sebagai atom yang stabil? Kemudian, bagaimana caranya atom itu untuk mencapai suatu kestabilan? Nah, sekarang kita bahas pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana atom itu dikatakan sebagai atom stabil. Jadi, suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya itu 2 atau elektron valensinya 8. Seperti yang kita ketahui, aturan valensi 2 dan 8 ini disebut dengan kaidah duplet dan oktet. Nah, di alam, elektron yang saya ulangi. Jadi maksudnya di alam itu unsur-unsur yang berada sebagai atom tunggal hanya pada unsur-unsur yang di gas mulia atau 8A. Nah, gas mulia ini dikatakan stabil karena sukar bereaksi dengan atom-atom lainnya dari golongan yang sama ataupun golongan yang berbeda. Sudah kalian pelajari di sistem periodik unsur kemarin kan, karena
Alasannya kenapa demikian? Karena unsur-unsur dari gas mulia ini elektron valensinya sudah oktet dan sudah duplet. Bisa dilihat di gambar yang ada di samping itu ya. Sudah 2 dan sudah 8 semua. Nah, sementara itu unsur-unsur lainnya yang selain gas mulia ini, dia itu seperti iri dengan gas mulia. Kenapa gas mulia bisa stabil sementara saya tidak? Nah, oleh karena itu unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai kestabilan seperti halnya konfigurasi elektron yang dimiliki oleh gas mulia dengan cara melepas ataupun menangkap elektron. Sudah kalian pelajari juga kan? Nah, ini cara unsur-unsur untuk mencapai suatu kestabilan. Pertama, caranya dia akan membentuk suatu senyawa. Nah, senyawa ini meliputi ada 2, senyawa ion dan juga senyawa kovalen. Di mana senyawa ini, senyawa ion, caranya dia akan terbentuk dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron namanya. Yaitu unsur yang satu akan melepaskan elektron. Melepaskan artinya dia membentuk ion positif. Sementara unsur lainnya akan menangkap elektron yang dilepaskan unsur pasangannya. Dia akan membentuk ion negatif. Nah, hal demikian disebut dengan ikatan ion. Kemudian untuk senyawa yang satunya, senyawa kovalen tadi, caranya dia terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron, yaitu ada 2 unsur atau lebih yang menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan dari atom gas mulia tadi. Akhirnya terbentuklah yang namanya ikatan kovalen. Nah, itu tadi kita sudah sedikit membahas 2 macam ikatan kovalen. Nah, di sini masih ada 4 bahasan mengenai macam-macam ikatan kimia. Kita perdalam dulu bahasan kita mengenai yang pertama ikatan ion. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ikatan ion itu terbentuk sebagai akibat dari kecenderungan atom-atom menerima atau melepas elektron sehingga memiliki konfigurasi dari gas mulia serah terima elektron. Yang harus kalian ingat kuncinya kalau ikatan ion itu serah terima elektron. Ada yang berperan sebagai donor elektron, ada yang berperan sebagai akseptor atau penerima elektron. Nah, biasanya ikatan ion ini terbentuk dari unsur logam yang melepaskan elektron, dia akan membentuk ion positif atau kation, dan dengan unsur non-logam yang menerima elektron, dia akan membentuk ion negatif atau disebut anion. Kalau di sistem periodik unsur, biasanya unsur logam cenderung yang memiliki elektron valensi yang kecil, sementara unsur non-logam elektron valensinya besar karena dia cenderung menerima elektron. Untuk golongannya, biasanya unsur logam itu golongan 1A, 2A, dan 3A. Kemudian untuk unsur non-logam, golongan-golongan dengan elektron valensi besar, misalnya ada di golongan 7A. Kemudian, jumlah elektron yang dilepaskan harus ekuivalen atau sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, karena ada 2 muatan yang berbeda ini, muatan yang berlawanan, akibatnya akan timbul suatu gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatis yang kuat. Karena kan ada
muatan positif dan muatan negatif. Nah, akibatnya kedua ion ini akan berikatan membentuk senyawa ion yang disebut senyawa ion, membentuk suatu ikatan dengan gaya elektrostatis antar ion yang disebut dengan ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Contohnya untuk ikatan ion ada NaCl, natrium klorida, atau bahasa sehari-harinya garam dapur. Nah, untuk strukturnya bisa kalian lihat di gambar Na. Jadi ini disebut dengan struktur Lewis. Struktur Lewis yang silang dan titik ini. Dia menunjukkan dari elektron valensi suatu unsur. Seperti yang terlihat di gambar Na, elektron valensinya 1, kemudian Cl elektron valensinya ada 7. Sama-sama kurang 1 elektron untuk memenuhi dari kaidah oktet dan duplet tadi. Akhirnya mereka saling berikatan membentuk NaCl karena Na akan mendonorkan 1 elektronnya untuk Cl dan Cl juga akan mendonorkan 1 elektronnya untuk Na. Jadi sama-sama berikatan. Na membentuk NaCl. Nah, ini tadi yang disebut dengan lambang Lewis atau struktur Lewis. Lambang Lewis ini dinyatakan dengan menuliskan lambang atom di sekeliling unsur dengan sejumlah titik atau silang atau tanda lainnya juga bisa, di mana lambang ini menyatakan dari elektron valensi suatu unsur. Jumlah elektron valensi dari suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Sudah kalian pelajari di letak unsur pada sistem periodik unsur. Nah, kalau di sini digambarkan di ikatan kimia, digambarkan dengan menggunakan lambang Lewis ini. Lalu bagaimana cara-cara menggambarkan struktur Lewis? Ini kita ada contohnya, ada unsur atau senyawa, maksudnya senyawa CH3Cl. Nah, langkah pertama dari menggambarkan struktur Lewis itu yaitu kita menggambarkan kerangkanya terlebih dahulu. Seperti senyawanya ada CH3Cl, artinya C-nya ada 1, H-nya ada 3 unsur, kemudian Cl-nya ada 1. Nah, dari yang 1 unsur ini, yang jumlahnya 1, kita jadikan sebagai atom pusat. Namanya bisa Cl, bisa juga C yang dijadikan atom pusat. Tapi di sini kita memakai C sebagai atom pusat. Kemudian langkah yang kedua, kita hitung jumlah dari elektron valensinya. Jadi, kita hitung dulu jumlah elektron valensi dari CH3Cl. H untuk unsur H, elektron valensinya ada 3. Kemudian Cl elektron valensinya ada 4 dan C maksudnya C unsur elektron valensinya ada 4 dan Cl elektron valensinya 7. Kemudian elektron valensi ini dijumlahkan, ketemulah hasilnya 14 ini. Nah, kemudian kita berikan setiap 14 elektron ini pasangan-pasangan atau ikatan di sekeliling unsur atom pusat. Jadi di sekeliling ini kita buat pasangan elektronnya. Jadi kita bisa gambarkan dengan tanda yang berbeda. Misalnya untuk H kita beri tanda titik, kemudian C tanda silang dan Cl titik putih ini. Nah, kita pasang-pasangkan. Ini sudah penuh, sudah 8, terbentuk 8 pasangan elektron. Kemudian sisanya dari elektronnya, artinya kan 14 dikurangi 8 ini. 8
dari pasangan elektron yang sudah terbentuk. Ada 6. 6 ini, sisa elektron 6 ini kemudian diberikan untuk atom yang belum oktet. Caranya kita lihat ke yang elektron valensinya. Kalau elektron valensinya H kan sudah 1, sudah 2. H sudah oktet. Kemudian untuk Cl juga ada 4. 4 di sini dia sudah oktet. H tadi maksudnya sudah duplet karena dia 2. Artinya yang belum memenuhi yang Cl. Nah, 6 elektron sisa ini kita berikan ke Cl. Kemudian kita lihat lagi di strukturnya ini sudah oktet semua atau belum, sudah oktet dan duplet semua atau belum. Jika sudah oktet memenuhi semua, artinya ya sudah, itu berarti sudah terbentuk struktur Lewisnya. Nah, karena dia ini sudah oktet, maka struktur Lewis dari molekul CH3Cl yaitu seperti yang pada gambar ini. Kalau kita gambarkan rumus strukturnya, bisa digambarkan dengan tanda garis. Jadi, satu garis ini menunjukkan satu pasangan elektron. Ada 4 garis. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ke contoh pembentukan ikatan ion lagi.